Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, yaitu untuk memulihkan ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting, PKTD atau padat karya tunai, dan yang lainnya. Karena Desa Pelawian tidak termasuk desa dengan kemiskinan ekstrim, maka kegiatan difokuskan untuk pelestarian ketahanan pangan melalui pemberian bantuan pada beberapa KWT maupun RT yang eksis dalam melestarikan ketahanan pangan. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Desa Pelawian, salah satunya adalah bantuan keuangan desa untuk mengembangkan kesenian. Hal ini dikaitkan dengan semakin tingginya animo masyarakat yang ingin menampilkan kreativitas seni secara rutin bulanan di Taman Desa Pelawian, dan telah terbentuk sanggar tari yang sudah dikukuhkan dengan SK Kepala Desa Pelawian. Lagi-lagi di tahun 2023 ini, Desa Pelawian Rp0 dari APBD Kabupaten Klaten untuk pembangunan maupun untuk pemberdayaan. Maka sebagai Kepala Desa Pelawian harus mencari terobosan sendiri dengan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bisa didanai dari dana desa. Tahun 2023 ini, kegiatan andalan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Pelawian yang pertama, tata laksana rumah tangga yang sehat dilombakan antar RW. Yang kedua, bantuan keuangan desa untuk beberapa KWT yang masih mempertahankan ketahanan pangan. Yang ketiga, bantuan keuangan desa bidang kesenian, di mana hari ini pemerintah Desa Pelawian menyerahkan bantuan keuangan desa tahun 2023 kepada 2 sanggar tari masing-masing senilai Rp4 juta untuk mendukung kreativitas anak-anak yang tergabung dalam sanggar tari. Sabtu sore tanggal 13 Mei 2023, terdapat kerumunan massa yang terdiri dari anak-anak dan para orang tua di Balai Desa Pelawian, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Puluhan anak-anak yang penuh semangat dan riang gembira, mereka telah berdandan dengan pakaian tari, rias wajah yang cantik, dan siap menari di Balai Desa Pelawian. Betapa tidak, mereka adalah anak-anak yang masih sekolah mulai TK, SD, bahkan beberapa siswa SMP. Di antara mereka akan terkenang seumur hidup bahwa mereka tampil perdana menari di Balai Desa Pelawian, sebuah aktivitas tari perdana mereka yang akan jadi bahan cerita. Adalah pemerintah Desa Pelawian yang menyerahkan bantuan keuangan desa tahun 2023 untuk pengembangan kesenian. Ada 2 sanggar tari, yaitu Sanggar Tari Oma Hayuku Desa Pelawian dan Sanggar Tari Ngesti Budoyo Dukuh Karangasem Desa Pelawian. Masing-masing menerima bantuan keuangan desa tahun 2023 sebesar Rp4 juta. Pemerintah Desa Pelawian kiranya tidak berlebihan, bahkan telah sesuai dengan kriteria adanya pemberian bantuan keuangan desa tersebut. Karena ini merupakan bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya melalui bidang kesenian. Dan ini masuk dalam kriteria Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Rangkaian acara pada penyerahan bantuan keuangan desa tersebut sengaja ditampilkan tari-tarian yang rutin mereka sudah berlatih dan tampil di taman desa. Mata rantai kegiatan yang saling berhubungan di Desa Pelawian ini sengaja diciptakan dan direncanakan secara matang oleh Lili Ratnawati SPD MIP yang merupakan Kepala Desa Pelawian Milenial. Saya selaku pengurus dari Forum Silaturahmi Sanggar Tari Kabupaten Klaten sangat mengapresiasi sekali, dan ini merupakan luar biasa bentuk kepedulian dari pemerintah desa terhadap sanggar yang ada di wilayah desanya. Ini sudah sesuai dengan porsinya program pemerintah untuk pemberdayaan warga masyarakat yang ada di Desa Pelawian. Selaku Ketua IPD mendukung semua kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintah desa. Kegiatan lain, kegiatan tiap bulan, senam sehat, mulia. Selama dijawab oleh Kades Bu Lili Ratnawati STMB, banyak sekali perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak ada
keterkaitan antara warga masyarakat dengan pemerintahan desa. Kami akan kelola bantuan ini dengan maksimal baik untuk properti, tali, dan kebutuhan lainnya. Mengembangkan seni budaya khususnya di daerah Pelawian D. Semoga nanti ke depannya saya dan pengurus dari Sanggar Tari Omah Ayu bisa memberikan energi positif untuk seluruh masyarakat di Pelawian. Diawali event rutin bulanan di Taman Desa Pelawian yang dimulai pada awal tahun 2022 dengan moto Pelawian Sehat Ekonomi Menggeliat. Hingga saat ini event tersebut masih eksis dilaksanakan oleh tiap RW secara bergantian setiap bulan. Kegiatan di Taman Desa Pelawian berupa senam sehat, pertunjukan kreativitas seni warga, dan aneka jajanan kuliner. Pemerintah desa sengaja tidak memberikan snack dan minuman bagi peserta, namun mereka disuruh saling berjualan dan saling membeli aneka jajanan dan minuman pada event tersebut. Hal yang menarik adalah pedagang dan pembelinya merupakan warga desa setempat, sehingga mereka saling mayoni, saling nukoni. Dengan cara ini, para ketua RT dan ketua RW mengatakan bahwa kepedulian sosial dan gotong royong warga kian meningkat. Dari hari ke hari, kreativitas seni warga yang ditampilkan kian marak dan disambut warga masyarakat Desa Pelawian dengan antusias hingga memunculkan beberapa sanggar tari. Ada 2 sanggar tari yang sudah dikukuhkan dengan SK Kepala Desa Pelawian karena siswanya lebih dari 25 anak, namun terkendala dengan kostum, alat rias, properti tari lainnya. Sehingga pemerintah desa turun tangan mendukung untuk pengembangan kesenian tersebut melalui pemberian bantuan keuangan desa. Orang tua yang melihat anak-anaknya tampil perdana di balai desa merasa haru, bangga, dan katanya sulit diceritakan atas sajian tarian anak-anak mereka. Saking semangat sang orang tua, mereka rela mengantar dan menunggu ketika anaknya berlatih selama 2,5 jam sebanyak 3 kali dalam seminggu. Para orang tua amat mengapresiasi atas program pengembangan kesenian di Desa Pelawian. Alasannya, dengan berlatih tari, anak-anaknya mampu melepaskan ketergantungan terhadap HP yang menjadi momok yang mengkhawatirkan akan masa depan mereka. Terlebih dengan pengembangan kesenian merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sudah ditulis dalam Permendes nomor 8 tahun 2002 tersebut, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat desa. Disampaikan oleh Lili Ratnawati bahwa bantuan keuangan desa tersebut sebagai komitmen dan program Kepala Desa Pelawian, bahwa dana desa dari pemerintah pusat 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Diakuinya bahwa bantuan keuangan desa tersebut jumlahnya amat kecil, namun untuk diketahui bahwa bantuan dana dari APBD Kabupaten Klaten tahun 2022 dan 2023 0 rupiah, baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Desa Pelawian harus tetap bermartabat, berwibawa, dan terus membangun dan memberdayakan masyarakatnya meski dalam 2 tahun berturut-turut 0 rupiah dari APBD Klaten. Desa Pelawian harus tetap membangun dan pemberdayaan masyarakat desa harus never ending. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, salah satunya tahun 2022, Desa Pelawian telah membangun ketahanan pangan dan dilombakan, ternyata viral secara nasional. Hal ini ditilik dari buku Pelawian Mapan, Success Story para Ketua RT, KWT, dan kelompok masyarakat dalam membangun kebun ketahanan pangan yang ditulis Kepala Desa Pelawian sebagai salah satu jejak digital atau dokumen sepanjang hayat. Buku Pelawian Mapan tersebut, kata pengantarnya, langsung dari Bapak Menteri Desa dan PDTT serta Rektor STPMD APMD Yogyakarta serta para akademisi, praktisi yang memberikan apresiasi dengan tulisan pengantar pada buku berjudul Pelawian Mapan. Di bidang pembangunan desa tahun 2022 dan 2023 sebesar 0 rupiah dari APBD Kabupaten Klaten. Kenyataannya tahun 2022, Desa Pelawian dibantu Bapak Gubernur Jawa Tengah sebesar 800 juta untuk 4 titik pembangunan.
rehab kantor desa, pembangunan talud yang tinggi di utara Dukuh Karangasem, pengaspalan jalan hotmik Dukuh Kuiran, dan pengaspalan dengan hotmik pada jalan desa yang baru. Dikatakannya rehab kantor desa yang direhab bagus, megah, berwibawa, menjadikan perangkat desa Plawian lebih bermartabat dalam memberikan pelayanan masyarakat. Masyarakat yang datang untuk minta layanan akan malu ketika masuk kantor dengan bersandal jepit, berkaos oblong, tidak mandi, dan aut-autan. Bidang pemberdayaan masyarakat lainnya tahun 2022, pemerintah desa Plawian memberikan bantuan keuangan desa 6 KWT, dan beberapa KWT ini akan disaring lagi untuk diberikan bantuan keuangan desa tahun 2023. Di tahun 2023 kegiatan lainnya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus mewarnai kegiatan PKK melalui lomba tata laksana rumah tangga tingkat RW. Untuk pembangunan yang dibiayai dari dana desa tahun 2023 telah merehab TK Pertiwi yang kusam, rusak lantai dan atap rusak. Pembangunan lainnya adalah gorong-gorong jalan desa yang ambles, pembangunan jembatan jalan desa yang rusak, pembangunan talud jalan, pengaspalan dengan hotmik di Dukuh Karangasem, rehab Polindes yang kesemuanya sudah selesai dikerjakan. Tahun 2023 merupakan tahun politik bagi Kabupaten Klaten, khususnya Desa Plawian, karena akan diselenggarakan Pilkades. Saat ini kepala desa sudah melaksanakan amanahnya dan tinggal 4-5 bulan lagi menjabat sebagai kepala desa Plawian. Beberapa terobosan kegiatan perubahan tata kelola pemerintahan desa, aneka pembangunan desa, aneka pemberdayaan masyarakat, serta kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan masyarakat kiranya sudah dilalui dengan rasa bangga, meski disadari masih terdapat kekurangan di sana-sini. Lili sudah berbuat memimpin tata kelola pemerintah desa, membuat perubahan serta tahu diri dan tidak ambisi lagi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Hal ini sebagai bentuk komitmen bahwa jabatan itu amanah, maka atau dikundeli, dan Lili bukan tipe wanita ambisius. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi warga desa Plawian yang lebih baik untuk memimpin di tahun 2023 hingga 2029. Lili Ratnawati berharap masyarakat desa Plawian semakin maju dan cerdas, paham arti pembangunan dan paham arti pemberdayaan desa. Sekaligus diharapkan warga masyarakat paham akan hak dan kewajiban selaku warga.